what you're getting yourself into. This job. Millie. Don't let him out tonight. I do not. My makeup's on the Film ini dimulai ketika Millie Calloway tiba di rumah keluarga Winchester yang kaya raya di Long Island. Dia bertemu dengan ibu rumah tangga Nina, yang menunjukkannya berkeliling rumah dan menjelaskan bahwa pekerjaan pembantu rumah tangga yang dia lamar adalah posisi yang mengharuskan tinggal di dalam rumah. Millie menyerahkan resume panjang dengan beberapa kualifikasi. Tetapi Millie menceritakan bagaimana dia merasa tidak akan mendapat balasan dari Nina karena resumenya penuh dengan kebohongan. No, he's in tech, but he pays incredible. Nuts, I know. Andrew says I'm totally gonna kill myself one day on these. I'm such a clut. This is Cece's room. Millie digambarkan tinggal di dalam mobilnya dan kesulitan mencari pekerjaan setelah dibebaskan dari penjara setelah 10 tahun. This is her, actually. Do you mind if I take it? She's probably freaking out. I'm so sorry. Hello? Dia terkejut menerima telepon dari Nina yang mengundangnya untuk menerima pekerjaan itu. This is Nina Winchester. I'm too. When would you like me to start? Oh my goodness. Anyway, gotta run. Bye, Millie. Millie mulai menjalankan tugasnya sebagai pembantu rumah tangga dan bertemu dengan penjaga kebun yang lembut tutur katanya, Enzo, sebelum bertemu dengan suami Nina, Andrew dan putri mereka, Cece. Nina menunjukkan kamar tidur Millie, sebuah loteng di lantai atas yang memiliki kunci pengaman ganda. You're here with us. Thanks. Can I give you a hug? Let me know if you need anything else. Suatu pagi, Millie mendengar Nina berteriak dan merusak dapur karena marah lantaran tidak dapat menemukan beberapa catatan untuk pidato PTA dan mengira Millie telah membuangnya. Andrew datang untuk menenangkannya dan kemudian meminta maaf kepada Millie atas perilaku Nina. Nina! Where are they? Where what? My PTA notes? Kemudian bertemu dengan ibu Andrew, Evelyn yang membawakan porselen berharga untuk disimpan dengan aman bersama putranya. This is Andrew's mother, Mrs. To dress in your home? Ketika Millie pergi menemui petugas pengawas pembebasannya, Nina mempersulitnya karena tidak mengambil cuti sampai Andrew mengatakan itu tidak apa-apa. So you left the job at Charlie's? Fell into my lap. And it's live-in, so I'm saving a fortune on rent. Okay, that's good. Nina menyuruh Millie menjemput Cece dari kelas balet, tetapi ketika sampai di sana, ia mendapati Cece sedang bermain dengan gadis lain, yang ibunya mengkonfirmasi hal itu melalui telepon dengan Nina. Millie kemudian mendengar dari ibu lain di kelas balet bahwa ada desas-desus bahwa Nina mencoba menenggelamkan Cece di bak mandi ketika Cece masih bayi dan kemudian mencoba bunuh diri sebelum dirawat di rumah sakit jiwa. Mom shit? I know she spent some time in a psych ward, but... Nina Winchester tried to drown her kid in a bathtub. Millie kesulitan tidur dan pergi ke ruang bawah tanah, yang merupakan gua pria milik Andrew. Andrew melihat Millie di sana dan bergabung dengannya, memberitahu Millie bagaimana Nina selalu memiliki masa lalu yang kelam. Dia kehilangan orang tuanya dalam kebakaran rumah ketika dia masih kecil, yang menurut Andrew mungkin disebabkan oleh Nina sendiri. No one knows how it was started. Nina made it out, her parents didn't. For a long time, the police actually thought that she... Nina memergoki mereka berdua dan mencoba memecat Millie. Tetapi Millie memohon kepada Nina untuk memberinya kesempatan kedua. Nina mengalah dan setuju, tetapi memperingatkan Millie untuk menjauhi Andrew. Oh, Millie. Stay the fuck away from my husband. Nina kemudian selalu mengganggu Millie,
seperti membicarakannya dengan ibu rumah tangga lain di lingkungan sekitar, serta mengungkapkan bahwa dia berbohong tentang hamil lagi seperti yang dia katakan kepada Millie saat pertama kali mereka bertemu. We'll have fun. Good. Nina kemudian meminta Millie untuk memesan tiket pertunjukan Broadway yang ingin ditonton Andrew agar mereka bisa menghabiskan akhir pekan bersama. Ketika Millie mendapatkan tiketnya, Nina mengatakan pertunjukan itu bertepatan dengan akhir pekan di mana dia akan membawa Chase ke perkemahan seni. Jadi dia memarahi Millie karena membeli tiket yang tidak bisa dikembalikan. The fee. Nina, I can't afford that. I don't care. It was your mistake. You're gonna cover it. Nina, that's more than I have saved. Andrew mengatakan kepada Millie bahwa dia bisa ikut dengannya. Jadi mereka pergi secara diam-diam. Andrew juga menyebutkan kepada Millie bahwa dia bukan ayah kandung Chase, yang tidak diketahui Millie. Millie dan Andrew makan malam setelah pertunjukan dan check-in ke hotel di kamar yang bersebelahan. Dia menemukan lusinan pesan teks marah dari Nina dan menunjukkannya kepada Andrew. Andrew membuat Millie rileks sebelum mereka mulai berciuman dan akhirnya berhubungan seks. Keesokan harinya, keduanya pulang ke rumah, dan Nina meminta maaf kepada Millie atas pesan-pesannya. Nina kemudian tiba-tiba membahas hukuman penjara Millie kepada Andrew sebelum memberikan mobilnya kepada Millie untuk berkeliling. You know, she was in prison for 10 years town. I'm glad that we could be a part of your journey. An unwelcome topic of conversation. Di toko kelontong, Millie mengetahui dari salah satu teman Nina bahwa Nina melacak ponselnya, yang berarti Nina mengetahui perselingkuhan tersebut. Polisi datang setelah mobil dilaporkan dicuri, dan Andrew datang untuk membebaskan Millie dengan jaminan. Andrew, she knows. And You don't have to explain anything. sorry to tell you the truth about. Nina menghadapi Millie dan Andrew setelah menemukan brosur pertunjukan dan tahu mereka telah tidur bersama. Setelah marah-marah pada Andrew menyuruhnya meninggalkan rumah, yang kemudian dilakukan Nina. Millie dan Andrew memulai hubungan selama beberapa waktu, tetapi Millie terkejut ketika Enzo muncul di luar setelah sebelumnya memperingatkannya untuk menjauh dari rumah, menyebabkan dia menjatuhkan nampan berisi porselen Evelyn. Andrew mengusir Enzo sebelum membantu Millie membersihkan. Mereka pergi ke kamar Millie dan berciuman setelah minum bersama. Bubbles. You like it? It's really bubbly. Millie kemudian terbangun setelah dibius oleh Andrew. Ia mendapati semua barang-barangnya hilang, dan ia kini terkunci di dalam kamar. Millie mulai menggedor pintu dengan panik. Kembali ke saat Nina meninggalkan rumah, yang memang sudah direncanakannya sejak awal. Dia menulis surat kepada Chase, menjelaskan seluruh hidupnya hingga saat itu. Nina menyebutkan kebakaran yang menewaskan orang tuanya, tetapi dia selalu menyimpan dendam terhadap Andrew yang menyiratkan bahwa dia terlibat di dalamnya. Setelah keluar masuk panti asuhan, Nina hamil karena profesor kuliahnya, yang tidak ingin berhubungan dengan Cece. Nina akhirnya bertemu Andrew dan menikah dengannya. Tetapi Andrew kemudian menunjukkan sifat aslinya ketika dia mengungkapkan ketidaksenangannya karena akar rambut Nina terlihat. Dia mengurung Nina di loteng sampai Nina mencabut 100 helai rambut dengan folikel yang terlihat. Dia memaksa Nina untuk melakukannya lagi karena 1 helai rambut tidak memiliki folikel. I did everything that you asked me to do. Can you let me out? Ketika Andrew akhirnya membebaskan Nina dari loteng, dia membius Nina dan merekayasa kejadian agar terlihat seperti Nina mencoba menenggelamkan Cece dan membuatnya dirawat di rumah sakit jiwa. Meskipun berhasil keluar,
Dia mencoba membawa dirinya dan Chase keluar dari rumah dengan bantuan Enzo. Tetapi Andrew mengetahuinya dan mengirimnya kembali ke rumah sakit jiwa atau terus mengurungnya karena setiap kesalahan kecil yang dilakukan. Karena tidak melihat jalan keluar lain, Nina menemukan Millie sebagai pion untuk menggantikannya dengan menyenangkan hati Andrew. But once I met Millie, I knew it was the only way I could truly be free from Andrew. I came up with a better plan. Kembali ke sudut pandang Millie, menunjukkan apa yang membuatnya dipenjara. Di sekolah, dia membunuh pacar teman sekamarnya ketika dia memergoki pria itu memperkosanya. Tetapi teman sekamarnya menyangkal semuanya, dan Millie menjalani hukuman 10 tahun dari total 15 tahun. Saat ini, Andrew menjelaskan bahwa dia mengunci Millie di loteng karena piring-piring porselen yang pecah. Dia memaksa Millie untuk mengiris perutnya dengan pecahan piring sebanyak 21 kali untuk setiap pecahan yang ada, dan kemudian dia akan membebaskannya. Millie melakukan pengirisan dan menunggu untuk dibebaskan. Ketika Andrew masuk, Millie menusuk lehernya dengan pisau yang disembunyikan sebelum menguncinya di dalam ruangan. Dia kembali dan menghancurkan sisa piring porselen Evelyn sebelum menyelipkan tangga Andrew untuk mencabut gigi depannya sebagai pembalasan atas penyiksaan yang dialaminya. Andrew dengan enggan melakukannya, tetapi Millie meninggalkannya di sana. I need you to pull out your front tooth. Nina kembali ke rumah dan pergi ke loteng, berpikir Millie masih terkunci di sana. Dia terlambat menyadari ketika Millie kembali, dan Andrew menerobos keluar dari kamar, mendorong Nina menuruni tangga sebelum mengejar Millie. Millie berhasil menghilang, meninggalkan Nina untuk berurusan dengan suaminya. Andrew mencoba meyakinkannya bahwa dia masih membutuhkannya. Tetapi Nina mengatakan betapa buruknya Andrew dan ibunya sebelum Millie muncul dan mendorong Andrew dari tangga spiral, menghancurkan kepala dan lehernya hingga tewas. And all these years I've been watching you from your cunt. Nina mencoba merekayasa kejadian seolah-olah Andrew jatuh saat mencoba mengganti bola lampu dan menyuruh Millie pergi, meminta maaf dan mengatakan bahwa Millie tidak pantas menerima semua yang terjadi. He fell trying to change a light bulb. Actions have consequences, Andrew. Polisi tiba setelah Enzo membantu Nina membersihkan tempat kejadian. Petugas yang mewawancarai Nina memperhatikan luka tusukan di leher Andrew. Tetapi karena Andrew adalah tunangan pertama saudara perempuan polisi tersebut, yang pernah didengar Nina, polisi itu tampaknya berusaha melindungi Nina karena hampir secara terang-terangan dinyatakan bahwa Andrew juga menyiksa saudara perempuan wanita itu. Seems to me this is just one of those freak household accidents. Nina kemudian menghadiri pemakaman Andrew bersama Chase, dan menyangkal mengetahui detail kematiannya kepada Evelyn. Ia lalu melihat Millie berbicara dengan Chase, dan kemudian memberikan cek senilai $100.000 kepada Millie untuk memulai hidup baru. make a life for yourself. Millie kemudian pergi ke wawancara kerja untuk seorang ibu rumah tangga lain, yang mengatakan bahwa Nina secara khusus menyarankan dirinya untuk pekerjaan itu. Millie melihat memar di pergelangan tangan wanita itu dan mengisyaratkan bahwa suaminya juga melakukan kekerasan, dan bahwa dia mungkin tahu apa yang telah Millie lakukan di masa lalu. Millie hanya bertanya kapan dia bisa mulai bekerja. When would you like me to start? Dan film pun berakhir.